narasumber ini para peserta. Terima kasih sudah hadir dalam rangka pada hari ini 1 Desember 2023. Pada pagi hari ini dan selamat datang untuk seluruh hadirin yang hadir di sini, baik peserta tamu undangan yang hadir memberikan support dukungan untuk pelestarian budaya kita. Palembang kita rasa ya senang dengan aku pagi ini dapat yang pasangan biasanya dengan waya-waya warno. Nah ini begini ya. Oke, selamat datang untuk Bapak Kristanto Janawati ya, dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6. Selamat datang ada Ibu Isnayani Syamurida MSI dari Dinas Kebudayaan Palembang. Selamat datang Bapak Febri Ajatlani selaku budayawan dan seniman Palembang Sumatera Selatan, dan juga rekan hasil sini dan beberapa teman-teman media yang hadir pada hari ini luar biasa, dan adik-adik dari beberapa SMA, ada SMP juga ya. SMA Negeri 12, ada SMA Negeri 9, SMA 9, SMP Seriguna. Kita absen dulu ya. SMA Negeri 12 mana? ada 200 orang. Murid-murid mana nih? Ibu-ibu jalan loh. Oh masih di jalan. Memang dari pagi ibu-ibu jalan, Pak. Iya, ibu-ibu dari nak ke pasar sana. Cek harga dulu. Kemudian ada 9 kita mulai masuk dulu ya. Dari SMA Sumatera Selatan. Dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Artinya, mari kita sapa. Dari berapa? Dari SMA 12. Oh sudah. Dari SMA 9. Ya, terima kasih Bu Guru yang hadir juga ya. Dari SMP Seriguna. SMP apa? SMP apa SMA? Oke, dari SMP Seriguna. Iya. Ini mohon maaf Pak, saya ke topik ini double ya Pak. SMA SMP sama topik ini. Namun, ya luar biasa sekali. Ada gurunya, siapa nama Pak Guru Pak? Pak Jul ya? Iya. Luar biasa sekali. Dan pagi hari ini selain kita akan workshop, ada pagelaran juga nantinya setelah workshop ya. Jadi jangan kemana-mana. Ini tentunya dalam pelaksanaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan di Wilayah 6. Kalau Rosa ini kan sering keluar mulu kan? Iya, diajakkan lagi. Aku tak pernah ada. Kalau kali ini alhamdulillah diajaknya. Kalau kata orangnya bayar waktu itu mahal, nggak diajak jadi. Jangan bocor keras. Ya, nggak lemah. Bukan masalah mahalnya soalnya. Ada waktu juga. Coba ya. Kalau Palembang biasanya ada gawe terus. Tidak nganggur, tapi efek samping nganggur itu gawe. Oke, bagaimana nanti kita masih menunggu narasumber satu lagi sudah hadir, ada Pak Hasan. Wow, Pak Hasan yang luar biasa. Seriga tuh Pak Hasan ya. Oh, order dulu, boleh. Jadi kegiatan kita akan buka nanti ya, dengan pembukaan ada workshop dan pagelaran. Selama belok 20 apa yang dirasakan oleh Rosa? Tidak mual-mual kayak. Awalnya mungkin agak nervous ya. Setelah belok percaya diri. Mungkin gara-gara sering melok jadi sering ketawa ya, karena banyak lawakannya. Mas Bagu tuh lebih percaya diri ya? Iya. Ya benar kan?
pembelajaran ilmu ini bagus sebenarnya untuk anak sekolah, untuk lebih percaya diri, tadi melatih kekompakan ya. Karena seni peran ya. Nanti kita akan dibahas oleh narasumber kita nanti pastinya. Yang lanjut baik kalau kita langsung pembukaan ya. Oke, acaranya rasa kecil deh dari warna dan dulu. Dari anak kiri ke kanan, anak ke kanan. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin anak-anakku ya, pelajar-pelajar yang luar biasa pada pagi hari ini kita akan buka dengan pantun. Iya, pantun ini belum siap dong. Bunga melati harum semerbak di pagi hari, dipandang di hari-hari yang begitu luar biasa sekali. Kami sampaikan salam hormat dari kami untuk hadirin yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak kau tadi rencananya mau 25 Pak? 25 itu sudah langsung cakep ini. Tapi kita buat 45. Tentunya pada pagi hari ini ya, kami ucapkan selamat datang hadirin yang hadir pada hari ini. Yang terhormat Bapak Kristanto Januardi selaku Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 yang sudah hadir. Ya, selamat datang untuk Ibu Dr. Anda Isnayanti Syafrida MS dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Selamat datang juga kepada Kak Febri Al-Lani selaku Budayawan Muslimat Sumatera Selatan Palembang. Selamat datang dan selamat ada Hasan Bapak Hasan ya, selaku dosen hadir juga, dan Kak Nasir wakil media yang hadir pada hari ini, serta beberapa sekolah yang hadir yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, nanti ada yang mewakili 1 atau 2 orang. Di antaranya ada tadi disebutkan ada SMA, ada SMA 12, SMA Negeri Sumsel, SMA 9, dan juga SMP ya. Ada juga nanti ada SMK SMA lainnya ya yang ada perjalanan. Ada 6, 7. Oh, SMK 6 juga ya dalam perjalanan ini. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan kesehatan yang diberikan yang kita bisa berkumpul bersama dalam rangkaian pagelaran dan workshop Dulmulu ya, 2023. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan membacakan atau mempermunajat doa. Doakan yang dipimpin oleh Bapak Adrian. ini bukan bapak sebenarnya. Andrian Maulana ada pelajar juga dari SMA Sumatera Selatan. Silakan. Adalah salah satu murid dari Rantis ini, Bali Bangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini, izinkan saya memimpin doa secara muslim dan bagi yang non-muslim dipersilakan untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan jamil hamdan na'im hamdan yama'u wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شهرة الموت والنجاة من النار ورحمة الله. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena inayah ridho-Mu, karena kesempatan yang Engkau berikan, kami semua bisa hadir di sini di pagelaran dan workshop Muluk tanpa ada halangan suatu apapun. Ya Allah, tak ada kata lain, tak ada kata lain yang bisa kami utarakan kecuali bersyukur kepada-Mu. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, pahlawan dan pendahulu kami. Ya Allah, berikanlah kami kelancaran untuk melaksanakan acara pagelaran workshop Muluk pada hari ini hingga selesai nanti. Ya Allah, lestarikanlah budaya-budaya yang ada, kearifan-kearifan lokal yang ada di Sumatera Selatan ataupun di Palembang dan umumnya di Indonesia. Ya Allah, jadikanlah kami generasi yang bisa menghargai dan melestarikan budaya yang ada. Ya Allah, berikanlah selalu kesehatan kepada seluruh budayawan-budayawan yang ada di Indonesia, sehingga bisa terus melestarikan dan menularkan budaya yang ada kepada generasi selanjutnya. Ya Allah, berikanlah keberkahan dalam acara pada hari ini. Ya Allah, berikanlah kelancaran sehingga apa yang kami cita-citakan, apa yang kami inginkan bisa tercapai tanpa ada halangan suatu apapun. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillah subhanallahi wa ta'ala izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin juga berlaku semoga doa yang dipanjatkan dijawab oleh Allah SWT. Baiklah, selanjutnya adalah marilah kita sama-sama mendengarkan tentang sambutan dari Ketua Pelaksana SS kita pada hari ini kepada Kak Randy Putra Ramadan. Kami silakan. Yang terhormat Bapak Kris, beliau ini bagaikan malaikat bagi para pelatih seni tradisional yang ada di Sumatera Selatan. Kami terus terang agak tertatih-tatih ya Bu ya. Kadang-kadang bisa dikatakan bingung, bisa dikatakan tidak hilang arah, semenjak adanya BPK ini muncullah semacam semangat dari dalam hati kami untuk tetap kreatif, untuk tetap tetap berinovasi kepada terhadap kesenian agar tetap terjaga eksistensinya. Yang terhormat Pak Febri Alimani, beliau ini adalah guru saya luar biasa. Berkat beliau saya sudah pernah ikut Borobudur Art Music World Festival. Boleh tepuk tangan buat saya. Beliau membimbing saya untuk semakin mencintai seni tradisional, sehingga akhirnya saya pun terikat jatuh hati kepada Batanghari 9 berkat beliau. Masya Allah. Ibu saya dulu, beliau ini menggantikan ibu saya yang sudah tiada. Beliau ini orang yang lembut, tutur katanya halus, membangkitkan semangat, mengobati hati yang luka. Itulah ibu saya dulu. Masya Allah. Dan hari ini saya merasakan dengan silbang piknya, Masya Allah. Terima kasih ibu. Ada Kak Nasir ya. Kak Nasir ini kadang ada, kadang tidak ya. Hari ini dia datang, luar biasa. Betul Kak Nasir. Beliau ini ada.
wartawan senior ya, jurnalis yang luar biasa terkenal, sekarang sudah S3 udah selesai ya Pak ya, sudah profesor, Masya Allah, sudah alhamdulillah kita hadir Pak. Dan insya Allah kalau tidak salah Pak Nasir sudah ini dan Pak jadi sekjen sekarang ya di Dewan Kesenian Kota Palembang, luar biasa. Ada Bang Hasan, wah Bang Hasan. Pertama kali ketemu Bang Hasan ini waktu kuliah semester 1 Pak. Waktu saya lagi mengenalnya, kata kita mulai ke arah. Kemudian Bang Hasan, waktu Bang Hasan muncul sebagai calon dosen yang insya Allah mengajar kita kemarin kalau tidak salah dramaturgi dulu ya Bang ya, semester 1 Bang Hasan yang mengajarkan. Kemudian lanjut ke penulisan naskah, kendaraan sampai sekarang alhamdulillah pengawal Masya Allah. Dan beliau ini adalah ketua Dewan Kesenian Kota Palembang. Dan yang saya seluruh anak-anak dan juga ibu guru dari SMA dan 12 alhamdulillah sudah hadir, dan yang saya sayangi seluruh siswa-siswi SMA dan SMP sekota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. 1000 kata syukur pun masya, 1000 kata syukur pun mungkin tidak dapat mewakili rasa bahagia saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 6. Baru dulu kita bikin kegiatan kayak ini Pak, jauh. Namanya BPIP ya, KPP ya, namanya Pak Matrias. Yang bantu-bantu itu Pak Jaka, namanya Kang Jaka. Itu tiap tahun kita kalau mau ngambil proposal harus ke Padang, asisnya di Jakarta. Itu luar biasa. Nah, alhamdulillah hari ini Allah memudahkan jalan kita hingga kita akhirnya bisa didekatkan dengan BPK wilayah 6 saat ini di Provinsi Sumatera Selatan. Masya Allah. Boleh tepuk tangan untuk BPK. Kegiatan ini adalah wujud dari bantuan fasilitasi pemerintah pelestarian kebudayaan 2023, dan alhamdulillah dulu kebagian untuk membuat acara ini ya. Ini kegiatan ini mudah-mudahan nanti yang untuk membuat anggaran berubah agar kegiatan seperti ini ya. Dan hari ini bisa kita lihat Pak Kris, semangat anak-anak yang datang hari ini, dan juga ada yang guru. Mereka ini membuktikan kalau mereka itu ingin mengetahui apa sih burung-burung itu sebenarnya. Dan ini kita sambut semangat mereka ini, antusias mereka ini dengan baik. Insya Allah mereka ini melanjutkan pewaris atau sistem pewarisan burung. Dan insya Allah nanti jadi pemain bola. Ada yang mau jadi pemain bola? Katakan. Jika dua ya, ya ada apa-apa walaupun tidak ada. Insya Allah nanti ya. Dulu dari datang ke Palembang, kalau dari bukunya Pak Abdullah Saleh 1864 ada bilang 1845, kemudian berbentuk jadi teater 1902, berbentuk teater bentuk 1942 masa kolonial Jepang, kemudian dikembangkan lagi oleh Yang Harjo, benar kan? Oleh J. Kamaludin, dikembangkan lagi oleh J. John Hasan. Dan insya Allah berubah kembali oleh saya ya, dan silakan sebagai penerusnya harus bangga dengan Islam Islam. Mungkin itulah para sesepuh saya yang saya utarakan melalui kata-kata yang tidak berat-berat ya, dan saya bicara Pak ya, ngomong biasa dikeluarkan ulang. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya tutup dengan mari kita mengucapkan nanti ya, pantun ya. Belum pikir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih Hati Putra Johar dan Putra Ramadan yang pengawalnya lengkapnya Pak kasih rani-rani dan beliau ini adalah generasi yang keempat. Iya banyak hal keempat ini. Nah, memang benar-benar apa ya, seniman bermulut sejati. Banyak orang yang kaku rasa. Walau itu seniman bermulut itu memang hidup matinya di bermulut, pacak, nyambi, atau memang dia saya jago nih. Jadi ya kalau di baru sekali layanan dulu aku itu seniman dulu salah.
Ya, tapi dia sebagai pemain dulu. Jadi sudah mulai dari PP ini. Tapi pemain dulu Mas ya. Ya, lagu dulu Mas. Oke, selanjutnya ini di mana Rosa? Untuk masalah juga kebudayaan. Iya, jadi kami ini memang semangat ya meneruskan kebudayaan Kota Palembang ya. Masa awalnya nggak pernah kalau dulu kayak sekarang ini jadi bisa main dulu. Jadi pacak dan tahu. Iya. Batang hari 9 pun sama. Jadi kalau dari sini supaya di kalangan muda ini tetap kenal nih sama dulu adalah. Jadi dari generasi milenial untuk generasi berikutnya. Iya. Oh, jalan-jalan yang lain. Selanjutnya ini masalah budaya juga nih. Kita akan mendengarkan sambutan yang wakil dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang yang akan disampaikan oleh Dr. Anda Isnayanti Syabrida MSI. Mohon maaf kalau salah nama aku tahu ini Ibu Kusnawa ya. Silakan Ibu. Karena ini seniman ya, yang hadir ada seniman. Jadi saya mau masuk dulu. Oh belum. Memang pemain di rumah ini kalau terbang beriring burung berebah. Terbang menuju pohon rambutan. Teriring salam dan tembang. Izinkan saya memulai sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Islam Sumatera Selatan Bapak Ismanto Januari SS. Yang kami hormati Adinda Hasan selaku Ketua Dewan Kesenian Palembang beserta Sekjen Adinda Nasir, para narasumber di sini yang kami hormati Ayahanda John Harosaat, narasumber Bapak Febri Alisani, selaku juga budayawan Sumatera Selatan. Sebelumnya mohon izin kami mewakili Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Bapak Agus Rizal, yang seharusnya bisa hadir di tengah-tengah kita pada pagi ini. Namun karena sesuatu dan lain hal, beliau tidak bisa menghadiri. Mohon izin. Satu lagi yang paling kita banggakan pada hari ini, sebagai bintang kita juga, ini Ananda Randi Putra Ramadan. Ananda Randi ini mulai dari single sampai ketemu dengan mantan pacarnya. Ini kami ikuti terus sampai sekarang sudah memiliki putra putri 2 orang. Iya. Jadi sampai ngikutin itu sampai Ananda Randi ini pacaran putus nyambung itu kami juga ngikutin. Kami juga yang sempat marah-marah kenapa diputusi. Alhamdulillah terakhir benar-benar menjadi istri dia. Syukur Alhamdulillah atas rahmat dan berkahnya kepada kita semua, hingga kita dapat menghadiri kegiatan pergelaran dan workshop Demuluk pada hari ini. Sungguh, kami dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang sangat senang dan menyambut baik kegiatan yang mengangkat topik Demuluk sebagai seni teater tradisional Sumatera Selatan yang lahir di Kota Palembang. Oleh karena itu, terima kasih kami juga kepada Kepala Balai Pelestarian Wilayah Islam Bapak Ismanto yang telah mendukung kegiatan yang diinisiasi oleh Adinda Randi Putra Ramadan. Terus terang Pak, dengan adanya anggaran pemerintah kota, ini kawan-kawan Dewan Kesenian sudah tahu semua
bagaimana upaya kami bisa mengcover 6 cabang seni. Ini ngos-ngosan Pak. Jadi apa Balai Pelestarian ini dengan bantuan dari BPK ini, insya Allah ini akan juga menjadi alternatif dalam pengembangan dalam di sini juga hadir anak-anak tercinta dari SMP juga ada lagi ya. Dari SMP 20, SMP 18 ada nggak? Tidak ada ya? Karena selama ini SMP 20, SMP 18 itu juga ikut melestarikan kegiatan teater Penghulu. Ada ibu gurunya juga ya? Ya, terima kasih Ibu. Jadi saya juga mantan guru Ibu. Saya dulu juga ngajar di SMA 11, sempat ngajar juga di SMA Negeri 10. Jadi waktu itu pun juga kami sudah mengupayakan bagaimana teater Gelung-Gelung ini bisa ditampilkan di sekolah-sekolah, tapi dalam bentuk sederhana. Satu lagi, ini Randi ini juga mantan dari SMA 10, dan Randi juga sempat jadi ketua teater SMA 10, namanya Teater Red Ribbon. Benar ya? Jadi memang perjalanan teater Randi ini bukan cuma dari ayah Jokar, tapi juga di sekolah, sampai sekarang alhamdulillah di perguruan tinggi, dan sampai sekarang beliau menjadi pengajar. Mungkin saya tidak akan menjelaskan bagaimana sejarah dari munculnya teater Gelung ini. Yang jelas bahwa Bapak Ibu adik-adik hadirin yang berbahagia, bahwa sekarang kita syukuri kita ini berada di Gedung Kesenian Kota Palembang. Mungkin Bapak Ibu adik-adik baru kali ini ya ke sini ya, benar ya? Nah ini juga kemarin juga sudah sempat banyak yang dia tuh mohon izin, kami mau buat foto untuk prewed, silakan. Jadi karena memang indahnya bangunan ini, dan ini juga merupakan salah satu cagar budaya yang harus kita lindungi, sehingga tepat sekali kalau memang ini menjadi yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman budayawan dan seniman. Gedung ini awalnya bernama Balai Pertemuan dan berada di kawasan Pertigaan. Ini awalnya ini perjuangannya panjang ini ya. Dan perjuangan ini juga dikoordinir oleh Kak Febri mana tolong ada ke belakang. Ini koordinator dari Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya, dibantu dengan kawan-kawan Dewan Kesenian. Ini ada Adina Hasan, ada Adina Nasir, dan kawan-kawan semua yang sudah memperjuangkan gedung kesenian ini. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja sambutan dari kami. Yang jelas sampai dengan hari ini sudah banyak Pak Kris, gedung ini sudah beberapa kali kita manfaatkan. Ke depan sudah juga banyak yang minta izin untuk memakai gedung ini. Saya akhiri demikian sambutan saya. Semoga kegiatan pergelaran dan workshop Gelung-Gelung hari dapat berjalan lancar dan sukses. Atas segala kekurangan dan kelemahan dalam sambutan ini kami mohon maaf. Satu lagi pantun ya. Ke pasar membeli buah. Buah dibeli buah belewah. Jika terdengar ada yang salah, dengan rendah hati maafkan saya. Bilang Safuan Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dinas sambutan mewakili dinas kebudayaan dan harapan-harapan jangan sampai ini jadi gedung kawinan. Kalau di sini memang untuk seni budaya ya. Jadi kalau untuk foto-foto aku lah ya. Tapi kalau untuk seni budaya lanjut ya, Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu kita laksanakan. Ya rame kayak kawinan. Ya. Oke. Baiklah, selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan kata sambutan dari Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6, Bapak Hasanul Kamisah.
kami hormati Ibu Islayani, Pak Febri, Pak Nasir, dan Pak Hasan, beserta para narasumber. Pas kami lupa disebut namanya, kepala paling penting disebut paling utama. Kemudian adik-adik siswa SMP dan SMA di Sumatera Selatan ini, Dulmuluk Kesenian asal Sumatera Selatan. Salam hormat untuk adik-adik SMP, SMA, dan hadirin sekalian. Lalu dipikirkan tadi di bawah karena saya dimulai dengan pantun, tapi saya kalau 4 agak lupa juga. Alhamdulillah, tahun ini adalah tahun pertama kali kami hadir di Sumatera Selatan. Tepatnya di tanggal 2 Mei tahun 2023. Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 dihadirkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk bisa hadir di Sumatera Selatan. Kantor kami agak jauh, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, tepatnya di Indralaya sana. Kebetulan tidak bertempat di Kota Palembang ini karena kami diminta untuk menempati kantor yang menjadi asetnya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu di BPMP Moda Ilir, Sumatera Selatan. Memang ada 23 kantor Balai Pelestarian Kebudayaan di Indonesia ini, yang 7 masih baru sama sekali, baru buka dan juga belum punya gedung. Itu ada di Medan, ada di Sumatera Selatan, di Bengkulu, di beberapa, ada di Papua, di Indonesia bagian timur. Tugas yang diemban dari Direktorat Jenderal Kebudayaan kepada kami adalah melaksanakan fungsi pelestarian, khususnya di cagar budaya. Ini masuk kategori walaupun berdasarkan. Kemudian 10 objek kemajuan kebudayaan. Upaya adalah pelestarian terutama yang tinggalan-tinggalan dari masa lampau yang perlu kita lestarikan ke depan. Kalau untuk yang modern sudah di sini sudah ada taman budaya. Tapi kalau yang lama-lama itu menjadi tugas kita. Di 10 objek kemajuan budaya itu antara lain ada seni, ada tradisi, ada musik, ada permainan tradisional termasuk olahraga. Itu juga olahraga tradisional itu juga masuk. Di situ ada kami yang 10 objek kemajuan budaya itu yang menjadi tugas kami. Melestarikan itu artinya melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan. Jadi kalau cuma dulu doang peradaannya, dulu saja peradaannya tanpa ada upaya pengembangan, nah ini kan dulu ini perlu dikembangkan supaya adik-adik yang lebih muda ada ketertarikan untuk terus melanjutkan. Dan terakhir adalah bisa dimanfaatkan untuk fungsi banyak hal, bisa fungsi ada fungsi sejarah, fungsi wisata di situ, fungsi yang merekatkan hubungan kita sebagai rakyat Indonesia. Ada kebanggaan di situ, ada jati diri, nilai-nilai itulah yang coba kita pertahankan dari kebudayaan Indonesia ini. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, kebudayaan punya tagline yang sangat menggembirakan kita semua, yaitu memang Indonesia bahagia. Itu tagline-nya dari kebudayaan. Jadi kalau adik-adik senyum nanti nengok pertunjukan Dulmuluk, senyum nengok berbagai kesenian-kesenian yang ada di Sumatera Selatan, kesenian kita sendiri, itu berarti kebudayaan sudah berhasil membahagiakan.
membahagiakan, menerangkan, membanggakan. Yang membedakan masyarakat dunia adalah kebudayaan yang membedakan itu. Dan itu menjadi kebanggaan kita karena dihadirkan oleh nenek moyang kita sampai dengan hari ini, yang membuat jati diri kita menjadi satu bangsa. Nah, kami harapkan adik-adik sekalian bisa meneruskan estafet ini. Nanti anak Arabi itu kan generasi yang pertengahan lah. Nanti adik-adik selanjutnya yang tadi ditanyakan apakah tertarik untuk melanjutkan, apakah itu dari tiga generasi berikutnya. Tapi peminatnya juga dibutuhkan juga. Kalau semua ke jadi pemain, siapa yang nonton? Jadi harus juga ngajak teman-teman yang lain untuk kedepannya itu rajin menghadiri kegiatan-kegiatan seni yang dihadirkan di Kota Palembang. Kita mengenal beberapa seni tradisional itu memang mengalami kesulitan dalam mempertahankan eksistensinya itu. Memang butuh kreasi-kreasi baru supaya tetap update di setiap zamannya. Saya tengok di semua cabang seni kegiatan kesenian, termasuk yang seni wayang, seni tari-tarian dan sebagainya. Selain mempertahankan yang asli, ada upaya juga untuk mempertahankan, untuk membuat kreasi-kreasi baru yang update dengan zaman, sehingga mengalami ketertarikan. Mudah-mudahan gedung kesenian ini akan lebih hidup di masa yang akan datang. Banyak yang bisa berkegiatan di sini. Kalau tadi itu untuk pernikahan atau apa tuh, asal tidak waktunya sama dengan kegiatan kesenian, diperbolehkan aja Bu, untuk bisa menghidupi gedung ini juga. Karena pasti biayanya mahal ini menghidupi gedung ini. Kami di Balai Pelestarian memang punya kegiatan fasilitasi dengan kebudayaan tadi, tapi di 10 objek pemanfaatan budaya dan cagar budaya kemarin kami juga membantu sahabat cagar budaya. Kemudian kami mengumumkan ini semua, siapa tahu nanti kedepannya ada yang dari kabupaten kota lainnya juga mengalami ketertarikan ikut di dalam program kami ini. Insya Allah kami bisa membantunya dengan anggaran yang tersedia. Mudah-mudahan dengan sedikit dana fasilitasi dari Direktorat Jenderal Kebudayaan ini dapat membantu pelestarian kebudayaan di Provinsi Sumatera Selatan. Demikian kami akhiri sambutan pada siang hari ini. Insya Allah ke depan kita bisa bersama-sama. Amin. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saifullah. Dan mungkin sudah kita dengarkan tadi bahwa Balai Pelestarian Kebudayaan, yang namanya Pelestarian Kebudayaan selalu support dari kebudayaan, apalagi budaya yang ada di Palembang, Sumatera Selatan.